Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu: yang pertama, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu paragraf utama? Nah, benar sekali. Ide pokok suatu paragraf. Apabila paragraf utama terletak di awal kalimat, disebut paragraf deduktif. Kemudian, apabila di akhir, disebut paragraf induktif. Coba kalian simak bacaan teks berikut. Organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Nah, benar sekali. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada hewan dan manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi di antaranya. Yang pertama, sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging. Yang pertama, menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur tubuh atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel otot. Sel-sel otot membentuk serabut otot, dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Setelah kita belajar alat gerak manusia, sekarang kita akan mempelajari memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang pertama, makan makanan yang bergizi seimbang. Contohnya, makanan 4 sehat 5 sempurna, seperti makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Yang kedua, posisi tubuh yang baik bagi rangka tubuh. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Coba kalian amati hewan-hewan yang ada di hutan ini. Menurut kalian, bagaimana cara gerak hewan-hewan tersebut? Tepat sekali. Hewan-hewan itu memiliki alat gerak dan cara gerak yang berbeda-beda. Sekarang, ayo kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Anak-anak, sudah tahukah kalian apa yang dimaksud hewan vertebrata dan hewan invertebrata? Tepat sekali. Hewan vertebrata adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Untuk lebih jelasnya, coba kalian amati kedua gambar ini. Di sebelah kanan ini adalah kelinci, sedangkan gambar di sebelah kiri adalah gajah. Kedua hewan ini termasuk hewan vertebrata karena mereka memiliki tulang belakang. Nah, sekarang coba amati alat gerak mereka. Walaupun sama-sama bergerak menggunakan kaki, tetapi cara gerak mereka berbeda, anak-anak. Apakah kalian tahu perbedaannya? Tepat sekali. Kelinci menggunakan kakinya untuk melompat, sedangkan gajah menggunakan kakinya untuk berjalan. Lalu,
bagaimana dengan kedua hewan ini? Bisakah kalian membantu untuk menyebutkan alat gerak dan cara geraknya? Benar sekali. Hewan di sebelah kanan saya ini adalah burung elang. Burung elang merupakan contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Cara gerak burung elang adalah dengan cara terbang. Sedangkan di sebelah kiri saya ini adalah ikan. Kalian semua tentu sudah tahu kalau alat gerak ikan adalah berupa sirip. Cara geraknya adalah dengan cara berenang. Lalu, bagaimana dengan kedua hewan ini? Kedua hewan ini termasuk hewan melata. Tahukah kalian apa hewan melata itu? Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah, kadal, dan ular. Ini adalah contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan cara melata. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami cara gerak dan alat gerak hewan-hewan vertebrata? Luar biasa. Sekarang saatnya kita mempelajari alat gerak dan cara gerak hewan-hewan invertebrata, seperti halnya hewan vertebrata. Hewan invertebrata juga memiliki alat gerak yang beragam. Ada yang bergerak menggunakan kaki, ada yang bergerak menggunakan sayap, dan ada pula yang bergerak menggunakan perutnya. Sekarang, mari kita bahas satu persatu anak-anak. Tahukah kalian hewan apa di sebelah kanan saya ini? Tepat sekali, ini adalah belalang. Belalang dan jenis serangga lainnya adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan kakinya. Sekarang, coba perhatikan hewan di sebelah kiri saya dan amati alat gerak hewan ini. Kupu-kupu ini adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan sayap. Contoh hewan invertebrata lain bergerak menggunakan sayap antara lain lalat, nyamuk, dan juga lebah. Kalau kedua hewan ini, apa ya alat geraknya? Lalu, bagaimana cara mereka bergerak? Cacing dan siput ini merupakan contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan otot perutnya. Teman-teman, selain kaki, sayap, dan perut, beberapa hewan invertebrata ada yang bergerak menggunakan tentakel. Tahukah kalian apa itu tentakel? Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan tentakel antara lain cumi-cumi, anemon laut, dan juga ubur-ubur. Anak-anak, termasuk hewan apakah ini? Vertebrata atau invertebrata? Selanjutnya, hewan apakah ini? Termasuk vertebrata atau invertebrata?